البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 155 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Baik. Yaitu apa? Untuk yang muka surat 154 tidak disebutkan di situ ini dalam peristiwa apa Nabi berbicara kepada para wanita untuk bersedekah. Kemudian kita berikan penjelasan wal hadis akhrajahul Bukhari aidan bi raqam asani wal khamsin ba'da alaf 1052 bi nafsi thoriq dengan sanad yang sama wa huwa Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu ma bihi bilafdin atwala min hadza dengan lafaz yang lebih panjang dari ini fi qissati kusufis syams dalam peristiwa gerhana matahari. Jadi bukan dalam peristiwa Idul Fitri kali ini dalam riwayat yang ini, tapi gerhana. Wa hadzal hadis huwa nafsu hadisil bab. Hadis tersebut sama dengan hadis bab kita. Ghaira anal Bukhari ya ikhtasarah, hanya saja Al-Bukhari meringkasnya ala hasabi hajatih sesuai dengan hajat beliau fi ibrazi juz'in muradin minal hadis ya ila ibraz, yaitu hajat beliau untuk menampilkan bagian yang memang diinginkan dari hadis tadi. Wa hadza jaizun bi syurutihil ma'rufah, dan ini boleh memotong-motong hadis boleh, tetapi dengan syarat-syaratnya yang telah dikenali fi kutubi mustalahil hadis, dalam kitab mustalahul hadis. Qala al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah ad-Dimashqi asy-Syafi'i fi mas'alati hukmi ikhtisaril hadisil wahid, tentang masalah apa hukum meringkas hadis, meringkas satu hadis, wa riwayati ba'dihi duna ba'd, meriwayatkan sebahagiannya tanpa menyertakan bahagian yang lain. Wasahih at-tafsil, yang benar adalah perincian, yaitu harus diperinci. Wa annahu yajuzu dzalika minal alimil arif, itu boleh dilakukan dari orang yang alim yang mengetahui. Idza kana ma tarakahu mutamayyizan amma naqalah, apabila yang dia tinggalkan, yang tidak dia tampilkan itu memang terpisah dari bagian yang dia nukilkan, ghaira muta'alliqin bih, tidak terkait dengan bagian yang dia tampilkan, bihaitsu la yahtallul bayan, yang mana penjelasan tidak menjadi cacat, wala takhtalifud dalalah, dan penunjukannya tidak berlainan, fi ma naqalah, di dalam lafaz yang dia nukilkan, bitarki matarokah, dengan meninggalkan apa yang dia tinggalkan, yaitu tidak sampai makna jadi berubah dengan sebab ada lafaz-lafaz yang tidak dia tampilkan tadi. Fahadha yambaghi ayyajuz, yang seperti ini mestinya boleh. Memang khilaf, tapi kalau syarat terpenuhi boleh. Wa illam yajuzin naqlu bil makna, walaupun penukilan secara makna itu tidak boleh, walaupun yang rajih boleh, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ini pendapat jumhur, menukilkan hadis dengan makna itu boleh, yang penting dengan syarat-syaratnya. Li'annalladzi naqalah, karena lafaz yang dia nukilkan, walladzi tarakah, dan lafaz yang dia tinggalkan,
Wahalu hadih, dan keadaannya seperti ini, bimanzilati khobaroini munfasilatain, bagaikan dua hadis yang terpisah. Maka tidak masalah seperti itu. Hatta jangankan hadis ya, dalam Quran. Misalkan kita bicara masalah apa syarat syafaat itu diterima. Di antara syarat sah syafaat apa? Siapa anak-anak yang ingat? Syarat diterimanya syafaat apa? Misalkan anak-anak ada yang ingat tidak? Nggak apa, abang-abang aja ya. Bukan, maksudnya syafaat di sisi Allah. Syafaat diterima apabila apa? Ya, ingat tak? Atau siapa yang lain yang ingat? Iya, dengan izin. Lalu kita datangkan dalil, mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Itu cukup tidak? Cukup. Walaupun awal ayat kursi dan akhir ayat kursi tidak dinukil, tidak mengapa. Karena hadisnya memang karena lafadznya memang kalimatnya terpisah-pisah, tidak merusak makna. Itu boleh. Seperti yang sering dilakukan ulama di antara tanpa menukilkan dari awal ayat kursi, tidak masalah itu. Tayyib. Fi amroini la ta'alluqa li ahadihima bil akhar. Di dalam dua perkara yang satu sama lain tidak terkait dalam artian kalau ditinggalkan tidak sampai menimbulkan kecacatan. Summa hadza idza kana rafi al manzilah. Kemudian sesungguhnya ini apabila pelakunya derajatnya, kedudukannya itu tinggi. Memang dikenal sebagai Jabalul Hifat, sebagai muhadis besar misalkan. Bihaisu, dan dia orang yang sikoh, la yatatarraku ilaihi fi dzalika tuhmatu naqlih. Tidak sampai dia terkena tuduhan penukilan, yaitu tuduhan dusta. Kalau tertuduh dusta ya berarti ya jangan. Kalau dikhawatirkan dia belum seberapa dipercaya dalam membagi-bagi hadis, jangan sampai malah dituduh, oh orang ini tak hafal kok, nanti malah orang salah paham. Maka tampilkan secara lengkap lafadznya. Awalan tamaman, bahasanya gitu ya. Pertama kali secara lengkap, tidak sampai dia dituduh. Yaitu pertama kali dia menukilkan secara lengkap. Summa naqalahu naqisan. Kemudian pada kali yang lain dia menukilkan secara kurang, hanya mengambil sebahagiannya. Nah, dia tidak sampai dituduh memalsukan atau lupa. Kalau dituduh lupa bahaya. Namanya hadis, orangnya harus hafalannya kuat dalam periwayatan. Tayyib. Au naqalahu awalan naqisan summa naqalahu taman. Atau pertama kali dia menukilkan secara kurang, hanya bagian tertentu. Kemudian pada kali yang lain dia meriwayatkan secara lengkap. Yang penting apa? Dia tidak dituduh sebagai orang yang goncang hafalannya. Dulu lupa, sekarang tahu-tahu entah dapat dari mana dia itu. Tak ada tuduhan, tak masalah. Seperti Az-Zuhri memotong-motong riwayat sesuai dengan fikih yang diinginkan. Orang tidak akan menuduh Imam Zuhri yang buruk-buruk. Fa amma idza lam yakun kadzalik, adapun jika pelakunya tidak sampai levelnya seperti itu, level yang sangat terpercaya untuk meriwayatkan hadis seperti itu, faqad dzakara al-Khatib al-Hafidz, yaitu Al-Baghdadi, anna man rawa hadisan ala tamam, bahwasanya orang yang meriwayatkan hadis secara lengkap, wa khafa in rawahu marratan ukhra ala nuqsan an yuttaham, dan dia khawatir jika dia meriwayatkan pada kali yang lain dia akan dituduh, meriwayatkan kali yang lain secara kurang nanti akan dituduh bi annahu zada awwala marrah, dituduh oh pertama kali berarti Anda buat-buat tambahan. Malam yakun sami'ah, tambahan yang tidak dia dengar, ada tuduhan macam itu. Au annahu nasiya fisani, atau dituduh pada kali yang kedua dia lupa. Lupa apa? Baqiyal hadis, lupa sisa hadisnya. Liqillati dhabtih, karena kemantapan hafalannya kurang, nah, dituduh kemantapannya kurang. Wa kasrati ghalatih, dan banyaknya kekeliruan dia. Daripada khawatir tertuduh, fa wajibun alaihi an yanfiya hadhihi dhinnah an nafsih, maka dia wajib meniadakan persangkaan tadi dari dirinya. Jadi terus saja riwayatkan secara lengkap.
untuk hari-hari pertama atau bulan-bulan pertama atau tahun pertama, atau diberi penjelasan sebenarnya kelengkapan hadisnya begini, telah ana sebutkan pada tempat yang lain dan sebagainya. Wa dzakarul Imam Abdul Fath Salim ibnu Ayyub Ar-Razi Al-Faqih, ini masih penukilan dari Imam Ibnu Shalah. Anna man rawa ba'dal khabar, bahwasanya orang yang meriwayatkan sebahagian hadis, hanya sebahagiannya, summa arada ayyangkula tamamah, kemudian dia ingin menukilkan kelengkapannya, wa kana mimman yuttaham, tapi dia termasuk dari orang yang dicurigai, dikhawatirkan, atau orang merasa bimbang dengannya, bi annahu zada fi hadisih, bahwasanya dia ternyata memberikan tambahan dalam hadisnya, kana dzalika udran lahu fi tarki ziyadah wa kitmanih, maka itu menjadi udzur bagi dia untuk meninggalkan tambahan tadi dan menyembunyikannya, karena sejak awal dia sudah meriwayatkan hanya sebahagian, maka jangan nantinya diriwayatkan secara lengkap, meriwayatkan secara lengkap kalau ada kekhawatiran tadi. Qultu, kata Imam Ibnu Shalah, man kana hadza halah, orang yang mana inilah keadaannya, falaisa lahu minal ibtidai ayyarwiyal hadisa ghairatam, dia tidak boleh memulai periwayatan hadis itu secara tidak sempurna. Sejak awal dia memang belum terpercaya, mungkin apa, baru jadi muhadis, maka jangan sejak awal meriwayatkan hanya setengah-setengah, sebutkan secara lengkap. Thayyib. Idza kana qad ta'ayyana alaihi ada utamamih, jika memang wajib atasnya untuk menyampaikan hadis tadi secara lengkap. Li'annahu idza rawahu awalan naqisa, karena jika pertama kali dia meriwayatkan secara kurang, akhraja baqihi an hayyizil ihtijaji bih, dia berarti mengeluarkan sisa hadis tadi dari area hujjah, area pendalilan di sisi dia. Wadar, dan akan beredar kemungkinan baina alla yarwiyahu aslan, berarti apa, tambahannya itu jangan dia meriwayatkannya semua sekali, tapi hasilnya apa nanti, fayudayyi'uhu ra'san, berarti dia sama sekali akan menyia-nyiakan susah payah meriwayatkan hadis itu, tapi sisanya jadi tidak ada gunanya. Karena apa, orang taunya saya meriwayatkan memang hanya sampai di situ. Kalau kali ini saya tambahi malah dituduh membuat-buat nanti. Ya sudah, daripada tertuduh saya tak perlu cerita kelengkapannya. Tapi akhirnya sia-sia. Saya hafalkan seumur hidup, ternyata di penghujung akhirnya saya harus menyembunyikan seumur hidup. Rugilah. Ya ini resikonya memang. Jadi perlu lihat baik-baik siapa yang layak untuk meriwayatkan hadis secara terpisah atau sebahagian. Kalau tidak dituduh tidak apa-apa. Wabaina, atau kemungkinan kedua, pilihan kedua, ayyarwiyahu muttahaman fih, dia tetap meriwayatkan karena kita diwajibkan menyampaikan ilmu walaupun satu ayat, tapi dalam keadaan kita nanti dituduh karena sejak awal kita hanya meriwayatkan sebahagiannya. Fayadhi'u samratuh, sehingga hilanglah buahnya. Kalau sampai kita dituduh tidak sikoh, berarti boleh jadi kita akan ditinggalkan. Akhirnya sia-sia kita belajar kalau macam ini. Dari susu ini tapi ya. Jelas kewajiban kita mengamalkan ilmu. Sama saja orang belajar ke kita atau tidak, kita sendiri wajib mengamalkan ilmu. Tapi secara umum akhirnya hasil belajar kita sia-sia. Muhadisnya tidak ada yang mengambil ilmu darinya, rugi. Lisuqutil hujjati fi, karena hujjah pada diri orang ini jadi gugur. Wal ilmu indallahi ta'ala, ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Memang lebih selamatnya riwayatkan secara lengkap kalau tidak dikhawatirkan. Ini adalah nazari ya, secara teorinya begitu. Prakteknya dalam sehari-hari semuanya sudah saling memaklumi. Kita secara umum kita bukan hufat yang hebat-hebat macam dulu. Orang paham kalau ditanya, wahai akhi, mana dalil bahwasanya amalan itu syaratnya niat? Kita langsung bilang, innamal amalu bin niat. Sampai di situ orang tidak mengatakan, kamu hafal sampai sini kah? Enggak akan. Insya Allah orang paham. Insya Allah hafal tuh Arba'in Nawawiyah, satu hadis pertama. Jadi yang seperti ini tidak masalah untuk sehari-hari kita. Tapi yang dibahas di sini karena ini pembahasan ilmiah, teorinya begitu di masa para muhadisin di masa lampau.
Wa amma taqati'ul musannaf wa amma taqati'ul musannifi matnal hadisil wahid. Adapun seorang musannif, seorang penulis, pengarang, dia memotong-motong isi hadis al-wahid, satu hadis, wa tafriquhu fil abwab, dia membagi-baginya di dalam bab-bab. Bab niat ini, nanti bab masalah hijrah muncul lafaz apa itu? Wamangkanat hijratuhu misalkan. Fahuwa ila jawazi akrab. Ini lebih dekat kepada boleh. Karena terkadang Nabi berbicara dengan hadis yang panjang ternyata berisi bab banyak sekali. Maka tidak masalah, tidak wajib kita menukilkan secara lengkap. Majelisnya adalah majelis fikih, bukan majelis imlaul hadis. Wa minal man'i ab'ad, lebih jauh dari pelarangan, yaitu kemungkinan haram itu kecil. Wa qad fa'alahu Malik. Imam Malik melakukan itu dalam Muwatta. Hadis dibagi-bagi sesuai dengan babnya. Wal Bukhari wa ghairu wahidin min a'immatil hadis, dan para imam hadis yang lainnya. Wala yakhlu min karahiyah. Namun tidak kosong dari kemakruhan, dengan kekhawatiran apa? Nanti jangan-jangan riwayat jadi kacau. Ini sebenarnya gabungan dari hadis itu atau lain-lain, dan ini sering diperdebatkan di antara para pensyarah di dalam Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan ini hadisnya lain, ada yang mengatakan tak, ini adalah hadis yang itu, tapi Bukhari membagi-bagi. Khilafnya banyak dalam masalah itu. Maka memang apa, tidak kosong dari kemakruhan memotong-motong hadis itu. Bagaimana agar selamat? Ya, dalam satu kitab terkadang kita ambil sebagian, terkadang sebagian, tapi di tempat lain kita sebutkan secara lengkap agar orang tahu kelengkapannya adalah ini. Misalkan, termasuk yang paling sering memotong hadis siapa? Al-Hafidh di dalam Bulughul Maram. Potong sikit-sikit sehingga sebagian masyayikh di Yaman menyayangkan. Murid jadi tak tahu kelengkapan hadisnya apa, cuma dipotong sedikit. Bagi yang ingin tahu kelengkapannya memang harus kembali ke kitab induk. Tapi yang ingin membahas fikih, ya sudah, bab ini memang hadisnya bagian ini saja, tak masalah. Baik. Selesai dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya. Kalau tidak ditanya, adakah yang wajib? Itu kembali ke keadaan. Kata Imam An-Nawawi kalau tak salah di dalam syarah hadis Abi Hurairah itu, beliau mengatakan kalau dia ditanya dia wajib menjawab berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad itu, man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian dia merahasiakannya, uljima bilijan minnar yaumal qiyamah, dia akan diberi tali kekang di mulutnya pada hari kiamat dari neraka. Tapi kalau dia tidak ditanya tapi dia khawatir kebenaran hilang, dia wajib kalau dia tahu, karena masuk ke mana hadis Abi Sa'id, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Thayyib. Dan juga apa? Masuk ke umuman firman Allah Ta'ala, wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian merahasiakan persaksian. Kata para ulama, ini apabila dikhawatirkan kalau dia tidak bicara, apa itu, suatu hak akan hilang, maka dia wajib untuk bicara. Adapun kalau sudah ada orang lain, dia yang ini tidak wajib. Jadi ada beberapa perincian di situ. Wallahu alam. Boleh jadi wajibnya sesuai masa. Hari ini tak wajib, ternyata besok jadi wajib. Lihat keadaan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Thayyib. Qal fa hadisul bab huwa nafsu hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis bab ini itu sama dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Thayyib. Karena memang sama-sama hadis Ibnu Abbas. Al-madkur fi mas'alati kusufi syams, yang disebutkan dalam masalah gerhana matahari. Faqad dhanna ba'dul ulama annahuma hadisan. Sebagian ulama menyangka ini dua hadis. Ini resikonya kalau hadis dipotong-potong memang. Jangan tidur dulu ya, dengarkan darasnya. Wa huma wahid, padahal dua-duanya ini satu hadis. Cuma Bukhari tidak menampilkan dzaraf. Dzaraf apa berarti maksudnya? Dzaraf apa? Di dalam bab kita ini hadis Ibni Abbas hanya disebutkan Nabi menasehati para wanita agar sedekah. Di dalam hadis suatu saat nanti yang tadi Ana sebutkan itu nomor 1052 disebutkan ternyata peristiwanya adalah gerhana matahari. Berarti yang dihilangkan oleh Imam Bukhari dzaraf apa? Dzaraf zaman atau dzaraf makan? Dzaraf jangan tidur dulu. Dzaraf zaman atau dzaraf makan? Iya, dzaraf. Dzaraf. Kenapa zaman? Karena menunjukkan apa?
Iya, menunjukkan masa, yaitu pada peristiwa gerhana matahari. Tayyib. Nah, ini di dalam daras kita nahwu hari ini ya, bicara masalah dzaraf zaman, ya, masa. Jadi yang dihilangkan Imam Bukhari masalah masanya bila. Akhirnya sebagian pensyarah menyangka ini hadisnya lain-lain. Padahal sebenarnya hadisnya hadis yang sama. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Innal Bukhari yadhabu ila jawazi taqti'il hadis. Sesungguhnya Bukhari berpendapat bolehnya memotong-motong hadis idza kana ma yafsuluhu minhu, apabila bagian yang beliau pisahkan dari hadis yang ini la yata'allaqu bima qablah, tidak terkait dengan yang sebelumnya, wala bima ba'dah, dan tidak pula terkait dengan yang setelahnya, ta'alluqan yubdi ila fasadil makna, keterkaitan yang akan menyebabkan rusaknya makna. Jelas masalah keterkaitan ada aja ya. Ada kena mengena, tapi yang penting kalau dipisah tidak sampai merusak makna, itu maksudnya. Fa soni'uhu kadzalik. Fa soni'uhu kadzalik yuhimu man la yahfadzul hadis. Maka perbuatan Bukhari yang seperti itu membuat orang yang tidak hafal hadis salah paham, yuhim, membuat paham. Annal mukhtasar ghairut tam, bahwasanya hadis yang ringkas ini, hadis kita nomor berapa sih? Nomor 29, itu bukan hadis yang sempurna itu, yang nanti kalau umur kita panjang sampai di situ insya Allah nomor 1052 itu. Tayyib. La siyama, terlebih lagi idza kana ibtida'ul mukhtasari min asna'it tam, jika awal hadis yang diringkas itu di tengah-tengah hadis yang lengkap. Iya, tidak disebutkan tatkala terjadi gerhana Nabi bersegera untuk sholat, kemudian begini-begini, tidak disebutkan awalnya. Tahu-tahu Bukhari mengatakan qala nabiyyu uritun nar. Jelas orang yang tidak hafal hadis menyangka, oh ini hadis lain, tidak terkait dengan hadis yang itu misalkan. Tayyib. Kama waqa'a fi hadzal hadis, sebagaimana itu terjadi pada hadis ini. Fa inna awwalahu huna, karena lafaz pertama di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam uritun nar. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada saya neraka. Ila akhiri ma dzakara min, sampai akhir dari lafaz yang beliau sebutkan. Wa awwalut tam, sementara riwayat yang lengkap awalnya Ani bin Abbas qol khusifatis syams, matahari gerhana. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, disebutkan dzarafnya, peristiwanya. Ya, walaupun untuk lafaz khusifatis syams tidak langsung jadi dzaraf, tapi dzaraf maknawi ya, yaitu menunjukkan masa. Fa dzakara qissata sholatil khusuf. Ibnu Abbas menyebutkan cerita tentang sholat gerhana. Summa khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fiha al-qadrul madhkuruhuna. Di dalam khutbah itu ada bagian yang disebutkan sekarang ini. Faman arada adal ahadis, maka barang siapa ingin menghitung hadis-hadis allatistamala alaihal kitab, yang dikandungi oleh kitab ini. Kitab apa itu? Kitabul Iman. Yadhunnu anna hadzal hadis hadisan. Atau mungkin kitab Sahih Bukhari, berarti ada berapa bilangan hadisnya? Memang khilaf sejak dulu. Dia akan menyangka hadis ini 2, au aksar, atau bahkan lebih, tergantung Imam Bukhari membagi jadi berapa. Likhtilafil ibtida, karena awalnya berlainan. Thayyib. Makanya sejak dulu ulama khilaf. Sahih Bukhari itu berapa hadisnya, jumlahnya. Waqad waqa'a fi dzalika, dan telah terjatuh di dalam peristiwa ini man haka anna iddatahu bi ghairi tikrar, bahwasanya bilangan Sahih Bukhari tanpa terulang-ulang hadisnya itu arba'atu alaf au nahwuha, 4.000 atau yang sekitar itu. Kabni Shalah, seperti Imam Ibnu Shalah sendiri, wa Syekh Muhyiddin yaitu Imam Nawawi, waman ba'dahu, dan yang setelah mereka. Walaisal amru kadzalik, padahal peristiwanya tidak seperti itu. Bal iddatuhu ala tahrir, akan tetapi bilangannya dengan penelitian tahrir, diteliti sampai kesimpulan, munculnya muharrar, kesimpulan alfa hadis. Ternyata sebenarnya hanya 2000 hadis, wa khamsumi'ati hadis,
2.500 hadis, wasala sata asyara hadisan 13, 2.513. Yang terkenal memang dalam kitab Mustalah lewat Ibnu Shalah itu 4.000. Padahal hanya 2.500 sekian. Karena yang lain-lain dibagi-bagi oleh Bukhari. Kama bayyantu dzalika mufassalan fil muqaddimah. Sebagaimana saya telah menerangkan itu secara terperinci dalam muqaddimah Sahih Bukhari. Muqaddimah apa itu? Fathul Bari, yaitu apa? Irsyadus Sari. Selesai dari Fathul Bari. Kita tambah sedikit. Setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang lain, summa innal Bukhari ya rahimahullah karrara ikhraja hadzal hadis. Kemudian sesungguhnya Bukhari rahimahullah mengulang-ulang mentakhrij, meriwayatkan hadis ini fi iddati mawadhi, di sejumlah tempat, fi kitabih, di dalam kitabnya, ma'a tasarrufatin fiqhiyah, disertai dengan pengendalian secara fikih, au isnadiyah atau sanad. Jarang Bukhari menampilkan sanad secara pasti sama dari awal sampai akhir, sangat jarang. Tapi apa? Dengan guru yang lain, walaupun isi hatinya sama tapi gurunya lain. Iya, sebentar. Iya, anak sengaja, yaitu ini menyebutkan apa riwayat lain. Toyib. Cuma apa? Yang ini kualitinya jelas lebih baik yang itu. Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Yang ini Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, ini min asbatinas, tapi tidak sehebat yang itu. Tapi kita lewati aja masalah perincian riwayat itu tadi. Takhridnya. Wa auda'aha tahta iddati tarajimil bab. Beliau meletakkannya masing-masing dari potongan hadis itu di sejumlah tajuk dari bab. Abwab. Kama qalahu ba'dul ulama, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, fiqhul Bukhari fi tarajimi abwabih. Fikih Bukhari itu ada di dalam tajuk-tajuk dari babnya. Barang siapa ingin fikih, menghafal kitab terbaik adalah Sahih Bukhari. Yang ingin hafalan terbaik adalah Sahih Muslim, memang yang lebih mudah. Hadisnya lengkap, disebutkan secara lengkap, tidak dipotong-potong. Dan dua-duanya saling membantu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.